Layar ponsel memancarkan cahaya biru yang menerangi wajah Luna 25. Di tengah temaram kamar apartemennya, yang bergaya modern minimalis. Jemarinya lincah bergerak, swipe kanan dan kiri, menelusuri profil-profil yang tak ada habisnya di aplikasi. Kencan eksklusif. Sebagai seorang content creator fashion dan gaya hidup populer, hidupnya tampak sempurna di mata jutaan followers. Namun, di balik senyum ceria yang ia pamerkan di media sosial, Luna merasakan kesepian yang mendalam, sebuah kekosongan di hati yang tak bisa diisi oleh likes atau endorsement mahal. Ia lelah dengan hubungan yang dangkal dan hanya mencari popularitas. Luna merindukan koneksi yang lebih dalam, yang autentik, yang tulus. Ia berharap aplikasi kencan ini bisa menjadi jembatan menuju seseorang yang benar-benar bisa memahami dirinya, bukan hanya persona digitalnya. Pada suatu malam yang sunyi, saat ia hampir menyerah, sebuah profil muncul, seolah takdir mempertemukan mereka. Profil itu milik Arjuna 28. Foto-fotonya memukau. Arjuna tengah memotret aurora di Islandia, tersenyum tipis di puncak gunung Himalaya, atau merenung di tengah gurun Sahara. Ia seorang fotografer travel yang misterius, karismatik, dan tampak sempurna dengan tatapan mata yang dalam dan senyum tipis yang memikat. Bionya singkat namun puitis, mencari jejak keindahan di setiap sudut dunia dan di setiap relung jiwa. Luna merasa tertarik, sangat tertarik. Jantungnya berdebar. Ia tanpa ragu melakukan swipe kanan. Kecocokan pun terjadi. Percakapan mereka dimulai dengan cepat, mengalir begitu saja seolah sudah saling mengenal lama. Arjuna menulis dengan kata-kata yang cerdas, reflektif, dan penuh empati. Ia berbicara tentang seni, filsafat, dan makna hidup, hal-hal yang jarang ia temukan dari pria lain di dunia maya. Luna merasa menemukan belahan jiwa yang tak hanya sekadar tertarik pada citranya. Ia merasakan koneksi yang mendalam, sebuah romansa digital yang begitu manis, begitu sempurna. Hari-hari Luna berubah, tak pernah lepas dari tangan, selalu menanti notifikasi dari Arjuna. Percakapan mereka bisa berlangsung hingga dini hari, membahas segala hal, mulai dari teori konspirasi hingga makna sebuah lukisan. Arjuna selalu tahu bagaimana membuatnya tertawa, bagaimana membuatnya merasa dipahami, dan bagaimana membuat hatinya berdebar. Ia seolah adalah pria impian yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya. Namun, di tengah semua kesempurnaan itu, ada secuil keraguan yang samar, seperti bayangan tipis di sudut mata. Arjuna selalu menghindari panggilan video. Ia selalu punya alasan, sinyal buruk di pegunungan, sedang di lokasi syuting yang jauh, atau alasan lain yang terdengar masuk akal. Luna mencoba tidak terlalu memikirkannya. Semua orang punya privasi, tapi firasat kecil itu tetap ada. Setelah 2 minggu percakapan intens, Arjuna mengajak Luna bertemu. "Aku ingin melihatmu, Luna, di dunia nyata." Luna sangat gembira. Hatinya berdebar tak karuan. Ia memilih sebuah kafe artistik yang tersembunyi di pusat kota, tempat yang sepi dan nyaman untuk pertemuan pertama yang penting ini. Ia memilih pakaian terbaiknya, merias diri dengan sempurna. Ingin memberikan kesan terbaik. Pertemuan pertama mereka di dunia nyata terasa surreal. Arjuna sama memesonanya seperti di foto profilnya. Bahkan lebih, aura karismatiknya begitu kuat, membuat Luna sedikit canggung. Mereka berbicara berjam-jam, membahas semua yang telah mereka bicarakan di chat, dan menemukan bahwa chemistry mereka di dunia nyata sama kuatnya. Bahkan lebih, Luna merasa melayang. Ini adalah cinta yang ia impikan. Namun, kejanggalan kecil yang selama ini samar, kini terasa sedikit lebih jelas. Arjuna selalu menghindar saat Luna mencoba memegang tangannya terlalu lama. Tatapannya yang kadang kosong, seolah jiwanya ada di tempat lain, kembali muncul sesekali. Danu juga selalu mengubah topik pembicaraan setiap kali Luna menanyakan tentang teman-teman lamanya atau masa kecilnya. Luna mencoba mengabaikannya. Mungkin dia hanya pemalu atau trauma masa lalu. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka semakin intens. Mereka sering bertemu, pergi makan malam, menonton film, atau sekadar menghabiskan waktu di apartemen Luna. Setiap sentuhan Arjuna terasa begitu sensual, membakar gairah yang selama ini Luna pendam. Ciumannya dalam, memabukkan,
membuat Luna lupa akan segalanya. Luna merasa ini adalah puncak kebahagiaan. Suatu malam, setelah makan malam romantis di apartemen Luna, suasana terasa begitu intim. Lampu remang, musik jazz mengalun lembut. Arjuna memeluk Luna erat. Bibirnya berbisik di telinga Luna. "Aku belum pernah merasa sebahagia ini, Luna." Luna memejamkan mata, merasakan kehangatan tubuh Arjuna yang begitu nyata. Ia membalas pelukan Arjuna, membenamkan wajahnya di dada Arjuna. Keesokan paginya, Luna terbangun dengan senyum di bibirnya. Ia meraih ponselnya, ingin mengirim pesan selamat pagi untuk Arjuna. Namun, ada yang aneh. Pesan terakhirnya untuk Arjuna semalam hanya berstatus terkirim, tidak ada tanda terbaca. Luna mencoba menghubungi Arjuna. Nomornya tidak aktif. Akun dating app-nya menghilang. Akun media sosialnya, semua menghilang. Arjuna melakukan ghosting. Luna terpukul. Hatinya hancur berkeping-keping. Air mata mengalir deras. Mengapa? Apa salahnya? Ia mencoba menghubungi melalui kenalan yang ia curigai terkait dengan Arjuna. Namun, nihil. Arjuna lenyap seolah tidak pernah ada. Luna merasa dikhianati, dimanipulasi, dan sangat marah. Namun, rasa sakit itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan datang. Setelah seminggu ghosting, Luna mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering terbangun dengan rasa pusing yang hebat, mual, dan tubuh terasa lemas. Persis seperti saat ia lampu-lampu di apartemennya sering berkedip, barang-barang bergeser. Ia merasakan ada seseorang yang mengawasinya, bahkan mengendalikan pikirannya. Ini bukan sekadar patah hati, ini adalah teror. Pada suatu malam, saat Luna mencoba tidur dengan gelisah, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari akun media sosial lama yang jarang ia gunakan. Itu adalah pesan dari akun anonim. "Luna, hari-hari dengan Arjuna. Dia bukan yang kau kira. Aku juga korbannya." Pesan itu disertai dengan beberapa screenshot percakapan lama yang menunjukkan pola ghosting yang sama persis seperti yang Arjuna lakukan padanya. Pesan itu berasal dari seorang wanita bernama Maya yang mengaku pernah menjadi korban ghosting Arjuna 2 tahun lalu. Maya menceritakan pola perilaku Arjuna yang manipulatif. Bagaimana Arjuna membangun profil sempurna, menjalin hubungan intens, lalu menghilang begitu saja setelah mencapai tujuannya. Tapi tujuan apa? Luna merasa ngeri. Luna dan Maya mulai berkomunikasi. Sekarang, Maya bercerita tentang trauma yang dialaminya. Bagaimana Arjuna membuat hidupnya hancur. Ia juga memberikan petunjuk tentang jejak digital Arjuna yang sangat minim. Dia sangat pandai menghapus jejak, Luna, kata Maya. Tapi ada satu tempat yang mungkin luput. Maya memberikan sebuah alamat IP tua yang ia dapatkan dari seorang hacker temannya. Alamat itu mengarah pada sebuah server kecil yang tersembunyi. Luna, dengan bantuan seorang teman hakernya yang cerdas, berhasil menembus server itu. Di dalamnya, ia menemukan folder-folder rahasia. Itu bukan hanya data Arjuna, tapi puluhan profil palsu, identitas ganda yang sempurna. Arjuna tidak hanya menipu dirinya. Arjuna adalah bagian dari sebuah jaringan, sebuah sindikat manipulasi digital yang menargetkan individu sukses dan berpengaruh. Mereka menggunakan profil-profil sempurna di aplikasi kencan untuk mendapatkan informasi rahasia atau bahkan untuk mencuci uang. Arjuna hanyalah salah satu eksekutor. Luna menyadari ia telah menjadi korban permainan yang jauh lebih besar dan keji, di mana jejak digital mengancam jiwa. Malam telah larut. Namun Luna tak bisa memejamkan mata. Otaknya terus berputar, mencerna kenyataan pahit yang baru saja ia temukan. Arjuna, pria sempurna dari layar ponsel, adalah penipu, bagian dari sindikat manipulasi digital. Tubuhnya bergetar, bukan karena dinginnya AC, melainkan karena perpaduan amarah, ketakutan, dan rasa dikhianati yang begitu dalam. Gelang perak pagar pelindung jiwa terasa dingin di pergelangan tangannya, seolah berbisik tentang bahaya yang kian nyata. Luna tahu, ia harus bergerak. Ia menghubungi Harun, laki-laki berusia 60 tahunan, pensiunan detektif swasta, yang sebelumnya membantunya. Harun mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, matanya tajam. "Sindikat seperti ini tidak main-main, Nona Alia," kata Harun. "Mereka sangat terorganisir dan berbahaya.
Kita harus sangat hati-hati. Luna setuju. Ia tidak akan lagi meremehkan hal ini. Bersama Harun, Luna mulai menyusun strategi. Mereka akan mencoba mengumpulkan lebih banyak bukti tentang sindikat ini. Mencari tahu siapa saja yang terlibat. Dan yang terpenting, mengapa mereka menargetkan individu sukses seperti Luna? Harun menyarankan Luna untuk mencoba memancing Arjuna keluar dari persembunyiannya. Tetapi dengan sangat hati-hati, kita harus membuat Arjuna merasa aman, Nona. Biarkan dia berpikir dia masih memegang kendali. Luna menjalankan rencana itu. Ia membuat beberapa unggahan di media sosial yang menunjukkan dirinya sedang patah hati, bingung, dan kesepian. Seolah ia masih sangat terpengaruh oleh ghosting Arjuna. Ia juga mulai mengunggah konten yang sedikit lebih rentan secara emosional, berharap itu akan menarik perhatian Arjuna atau anggota sindikatnya. Harun mengawasinya dari jauh, memantau setiap jejak digital. Tidak lama kemudian, Arjuna muncul lagi, bukan dengan pesan langsung, melainkan dengan sebuah unggahan di media sosial yang bersifat umum, namun terasa sangat personal bagi Luna. Sebuah foto pemandangan senja yang indah, dengan kutipan puitis tentang hati yang rapuh dan butuh penerangan, seolah ia membaca isi hati Luna. Luna merasakan mual. Manipulasi ini terasa begitu menjijikkan. Arjuna kemudian mengirimkan pesan langsung ke Luna, menggunakan akun baru. Isinya permintaan maaf yang tulus, penyesalan mendalam, dan alasan-alasan yang terdengar sangat meyakinkan. Ia menghilang karena trauma masa lalu, tekanan pekerjaan, atau masalah keluarga. Ia ingin bertemu Luna lagi untuk menjelaskan semuanya. Luna tahu ini jebakan, namun ia harus tetap melakoninya. Mereka setuju bertemu di sebuah restoran fine dining yang mewah, tempat yang ramai, namun tetap privat. Luna datang dengan mengenakan gaun paling indah, wajahnya dipoles sempurna, menyembunyikan ketegangan di balik senyum tipis. Arjuna datang, sama memesonanya seperti di pertemuan pertama. Ia berbicara dengan suara lembut, tatapannya memohon pengampunan. Aku tahu aku salah, Luna. Tapi percayalah, ada alasan di balik semua ini. Luna bermain peran dengan sempurna. Ia menunjukkan ekspresi terluka, namun juga rasa rindu yang masih tersisa. Ia membiarkan Arjuna menggenggam tangannya, membiarkan Arjuna berbisik di telinganya. Ada sedikit gairah yang masih tersisa, tak bisa ia pungkiri. Namun kini bercampur dengan rasa jijik dan jijik pada dirinya sendiri. Karena masih merasakannya, ia menahan diri. Ia harus fokus pada misi. Dalam percakapan itu, Arjuna mulai menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia bercerita tentang trauma keluarga, tekanan hidup, dan bagaimana ia terpaksa masuk ke dalam jaringan ini untuk bertahan hidup. Ia mencoba membangun simpati, menjelaskan bahwa ia hanyalah korban sistem. Aku hanya boneka, Luna. Ada orang yang lebih besar di balik ini semua, ujarnya. Matanya berkaca-kaca. Luna mendengarkan dengan saksama, mengamati setiap detail ekspresinya. Ia merasakan ada bagian dari cerita Arjuna yang tulus, namun ada bagian lain yang terasa manipulatif. Ia mencoba mencari celah, petunjuk tentang jaringan itu. Ia bertanya tentang bos Arjuna, tentang bagaimana jaringan itu bekerja. Arjuna selalu menghindar. Ekspresinya berubah tegang. Bayangan dari masa lalu dan trauma baru saat mereka makan malam. Luna melihat seseorang melintas di belakang Arjuna. Sosok itu mengenakan jaket kulit hitam dengan bekas luka di pipinya. Luna berdebar kencang. Itu adalah pria yang ia yakini sebagai pelaku perampokan di rumahnya beberapa tahun lalu, yang menyebabkan ayahnya lumpuh. Trauma itu muncul kembali, membuat Luna hampir berteriak. Pria itu adalah Tigor Quarentaane, seorang penyelesai masalah yang dikenal sadis di dunia kriminal bawah tanah. Luna sangat mengenalnya dari foto-foto yang ia lihat di laporan polisi lama. Tigor menatap Luna dengan senyum tipis, senyum yang dingin. Ia menggeleng. Luna merasakan teror yang luar biasa. Bagaimana mungkin Tigor mengenal Arjuna? Ini bukan kebetulan. Luna berusaha tetap tenang, menyembunyikan ketakutannya. Ia tahu Tigor adalah tangan kanan dari sindikat yang jauh lebih besar. Pertanyaan muncul di benaknya. Apakah trauma masa lalunya terkait dengan jaringan ini? Apa ada hubungannya dengan Arjuna? Kecurigaan baru menguasai dirinya. Setelah pertemuan itu, Alia dan Harun kembali menganalisis. Harun menemukan bahwa Tigor adalah tangan kanan dari seorang konglomerat gelap
bernama Bapak Prabu Sixtien, yang ini dikenal sebagai Don di dunia bawah tanah ibu kota. Prabu adalah dalang di balik banyak kejahatan, termasuk perampokan besar, pencucian uang, dan manipulasi bisnis. Harun juga menemukan bahwa Prabu memiliki hubungan dengan beberapa politikus dan pejabat tinggi, jejak korupsi digital, dan koneksi. Tak terduga Harun berhasil melacak jejak digital yang mengarah pada server tersembunyi yang digunakan sindikat itu. Di dalamnya, ia menemukan folder-folder baru yang berisi data-data korupsi yang masif. Data itu bukan hanya tentang penipuan dating app, tapi juga penggelapan dana proyek pemerintah, manipulasi saham, bahkan jual beli data pribadi skala besar. Ini jauh lebih besar dari yang mereka duga. Yang mengejutkan, di antara data-data itu, ada beberapa file yang terkait dengan kasus perampokan di rumah Alia beberapa tahun lalu. Bukti-bukti yang tidak pernah ditemukan polisi, kini ada di sana. Alia terpukal perampokan itu adalah bagian dari jaringan Prabu, dan data itu ada di tangan sindikat Arjuna. Jaringan ini bukan hanya menargetkan orang sukses, tapi juga menargetkan orang yang memiliki informasi sensitif atau kekayaan yang bisa dimanipulasi. Alia menyadari, ia bukan korban acak. Ia sengaja dipilih karena profil Naya sebagai kreatif director yang memiliki akses ke banyak brand besar. Dan juga karena masa lalu keluarganya yang terkait dengan Prabu, Arjuna ditugaskan mendekatinya untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Bahkan mungkin data dari proyek-proyeknya. Wajah asli di balik layar sindikat ini adalah Prabu, dan Arjuna adalah salah satu pion utamanya. Alia kini harus menghadapi trauma masa lalunya yang kembali muncul. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang ia mulai percayai, Arjuna, adalah bagian dari jaringan yang menghancurkan keluarganya. Ia tahu, pertarungan ini bukan lagi tentang cinta, tetapi tentang keadilan, tentang mengungkap dalang sebenarnya yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan teknologi digital. Teror Kirana yang kini nyata terasa mencekik Alia. Seolah bayangan sahabatnya itu kini menguasai setiap sudut apartemen dan pikirannya. Sahabat yang selalu ia percaya, tempat ia menumpahkan segala keluh kesah, ternyata adalah dalang di balik semua penderitaan fisik dan psikologis yang ia alami. Aroma dupa yang dulu samar dan hanya mengganggu, kini seolah menempel di setiap sudut apartemen Alia. Menguatkan keyakinannya yang mengerikan, bahwa ia telah menjadi korban santet modern yang terencana dengan sangat rapi. Gelang perak pagar pelindung. Jiwa terasa dingin dan memberatkan di pergelangan tangannya, seolah menjadi satu-satunya pelindung rapuh yang tersisa di tengah badai ini. Alia menghubungi Harun. Suaranya tercekat oleh emosi yang meluap dan rasa jijik yang mendalam. Ini Kirana, Pak Harun, sahabat saya sendiri. Dia pelakunya. Alia berseru, tak percaya dengan apa yang ia sendiri ucapkan. Harun terdiam sejenak di ujung telepon. Ia tak menyangka dugaannya akan seakurat itu. Namun juga kaget. Sindikat seperti ini memang sering menggunakan orang terdekat untuk menyerang Nona Alia. Itu strategi mereka agar korban hancur dari dalam. Dari pondasi kepercayaannya, kata Harun, suaranya serius dan penuh peringatan. Alia merasa mual, membayangkan kembali senyum palsu Kirana, pelukan-pelukan palsu yang selama ini ia terima. Itu semua adalah tipuan. Bersama Harun, Alia mencoba memahami mengapa Kirana melakukan ini. Apa motif sebenarnya di balik pengkhianatan keji ini? Motifnya, kecemburuan yang membara, berakar dari persaingan tak sehat. Kirana merasa selalu berada di bawah bayangan Alia. Selalu kalah dalam persaingan proyek besar, tak pernah diakui. Q Dalang, guru santet, memanfaatkan kecemburuan dan rasa rendah diri ini, menjanjikan kekuasaan dan kesuksesan yang instan, dengan imbalan yang mengerikan. Jiwa dan loyalitas tanpa batas. Alia menyadari, ini bukan hanya dendam pribadi yang dangkal, tapi juga sebuah perjanjian gelap yang telah mengikat jiwa Kirana pada kegelapan. Mereka tahu, mereka harus menemukan bukti konkret yang tak terbantahkan tentang perjanjian Kirana dengan Q Dalang. Tanpa itu, semua tuduhan Alia hanya akan dianggap delusi atau tuduhan tak berdasar. Harun menyarankan Alia untuk mencoba melacak Q Dalang, mencari tahu tempat ia biasa beroperasi dan sarang kejahatannya. Alia teringat toko antik misterius yang pernah Harun sebutkan.
yang sering dikunjungi Kirana. Tempat yang tampak biasa, namun menyimpan aura gelap. Alia dan Harun, dayam-dayam, menditengi toko antik itu pada suatu sore yang mendung. Aroma kemenyan dan dupa yang pekat langsung menusuk hidung begitu mereka melangkah masuk, bercampur dengan bau debu dan kayu lapuk. Di sana, mereka menemukan berbagai jimat kuno, benda pusaka aneh, dan tumpukan buku-buku kuno yang usang. Dan toko, seorang wanita tua dengan tatapan dingin dan menusuk, melayani mereka dengan penuh kecurigaan, seolah ia bisa membaca niat mereka. "Mencari apa, nak?" tanyanya. Suaranya serak dan mengerikan. Harun berpura-pura mencari jimat keberuntungan untuk bisnis. Mengalihkan perhatian wanita tua itu, saat Harun sibuk mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berbagai pertanyaan, Alia dengan hati-hati menyelinap ke bagian belakang toko yang lebih gelap. Ia melihat sebuah pintu kecil tersembunyi yang tertutup rapat, mengarah ke bawah tanah. Aroma dupa di sana semakin kuat, menyesakkan, seolah berasal dari sebuah ritual yang baru saja selesai. Alia yakin itu adalah tempat Ki Dalang berpraktik sarang kejahatan itu. Namun, ia tidak bisa masuk sendirian, bahaya mengintai di setiap sudut. Harun berhasil melacak alamat Ki Dalang di sebuah apartemen tua yang kumuh dan terpencil di pinggir kota, jauh dari gemerlap pusat. Malam itu, mereka berdua menyelinap ke apartemen itu, bergerak dalam senyap. Tempat itu terasa sangat angker. Aura gelap dan dingin menyelimuti setiap sudut ruangan yang kotor. Mereka menemukan sebuah ruangan ritual kecil yang penuh dengan sesaji aneh, lilin-lilin padam, dan foto-foto korban santet yang tertempel di dinding. Membuat Alia merinding. Di meja tua yang kotor dan berantakan, Alia menemukan sebuah hard disk eksternal tersembunyi di bawah tumpukan kertas. Saat ia mencoba membukanya, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah petunjuk besar. Di dalamnya ada folder-folder rahasia yang terenkripsi. Itu bukan hanya data tentang perjanjian Kirana, tapi juga data dari puluhan klien Ki Dalang lainnya. Pejabat tinggi, pengusaha kaya, bahkan tokoh masyarakat yang dihormati. Mereka semua menggunakan santet untuk menghancurkan saingan mereka. Ini adalah jaringan santet yang jauh lebih besar dan terorganisir dari yang mereka duga. Sebuah sindikat kejahatan gaib. Alia menemukan sebuah file video. Video itu menunjukkan Ki Dalang sedang melakukan ritual santet kepada Alia. Yang mengerikan, dalam video itu, Alia melihat Kirana ikut hadir, tertawa sinis, memberikan instruksi kepada Ki Dalang dengan detail. Kirana bukan hanya cemburu, tapi ia menikmati setiap penderitaan Alia, setiap kesakitan yang ia rasakan. Alia merasa jijik dan mual membayangkan senyum Kirana dalam video itu. Ia menyadari betapa kejamnya sahabatnya sendiri. Alia juga menemukan sebuah chatlog antara Kirana dan Ki Dalang, sebuah percakapan yang mengungkap niat busuk. Kirana mengeluh bahwa santet yang dikirimkan kurang mematikan dan meminta Ki Dalang untuk menggunakan santet balik arah agar Alia tidak hanya menderita, tapi mati secara perlahan. Ki Dalang menolak, mengatakan itu terlalu berisiko dan bisa berbalik menyerang. Karma akan kembali ke pengirimnya, Nona, tulis Ki Dalang dalam chat itu. Alia menyadari mengapa santet itu melemah dan mengapa ia masih hidup. Harun menjelaskan, santet balik arah adalah ilmu tingkat tinggi. Nona Alia, energi negatifnya akan kembali ke pengirim jika ada yang mencoba menghentikannya. Alia juga menemukan sebuah dokumen lama di hard disk itu. Itu adalah catatan Ki Dalang tentang leluhur Alia. Ki Dalang sudah lama mengincar keluarga Alia karena mereka memiliki pagar pelindung jiwa yang sangat kuat, warisan spiritual penjaga gunung yang turun-temurun. Dokumen itu berisi ritual untuk merusak pagar gaib yang memerlukan media dari orang terdekat. Kirana adalah media yang sempurna, sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Harun menjelaskan, santet ini tidak menyerang fisikmu secara langsung, Nona Alia. Mereka menyerang pagar gaibmu, agar jiwamu melemah dan pikiranmu kosong. Lalu, mereka akan memanipulasi pikiranmu, membuatmu gila, dan akhirnya, mati karena stres atau kecelakaan yang tak wajar. Alia kini mengerti mengapa ia sering merasa bingung, depresi, dan hampir mengalami kecelakaan. Ini adalah perang psikologis yang kejam dan terencana.
Saat Alia dan Harun hendak pergi, mereka mendengar suara keributan dari luar apartemen. Sirena polisi berbunyi. Polisi datang, mereka disergap. Kyu Dalang dan Kirana datang bersama polisi. Kirana menyeringai. Senyum kemenangan terpancar di wajahnya. Sudah kuduga, kau akan datang ke sini, Alia, katanya penuh kemenangan. Suaranya tajam. Polisi itu segera menangkap Alia dan Harun. Namun, tiba-tiba, Kirana berteriak kesakitan. Dia gemetar hebat. Ia merasakan pusing yang luar biasa. Mual tak tertahankan dan luka melepuh mulai muncul di sekujur tubuhnya. Persis seperti yang Alia alami di awal cerita. Wajahnya memucat, matanya membelalak ketakutan yang tak terkendali. Ini, santet ini kembali padaku, teriak Kirana panik. Mencoba menggaruk-garuk tubuhnya. Kyu Dalang menatapnya dengan terkejut. Ekspresinya ketakutan. Ia tahu apa yang terjadi. Harun tersenyum tipis. Santet balik arah, Nona Kirana. Karma memang tak pernah salah alamat, terungkap. Saat Kyu Dalang menolak menggunakan santet balik arah, Kirana diam-diam mempelajari mantra itu sendiri dari dokumen Kyu Dalang. Ia berhasil membalikkan santet Alia. Namun ia lupa satu hal. Energi santet yang dibalikkan akan mencari titik lemah. Dan titik lemah Kirana adalah keserakahan dan kecemburuannya. Karma kembali pada pengirimnya. Dan kini, Kirana yang merasakannya dengan seluruh penderitaan. Kyu Dalang melihat Kirana kesakitan dan histeris, tiba-tiba berteriak ke arah polisi. Tangkap dia! Dia murid yang memberontak! Dia yang menggunakan santet itu untuk dirinya sendiri. Kyu Dalang mengkhianati Kirana demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kirana berteriak marah. Pengkhianat, kamu yang mengajarkanku. Dalam kekacauan itu, Harun berhasil menyelinap pergi bersama Alia. Membawa harddisk berisi bukti penting, polisi akhirnya menangkap Kirana dan Kyu Dalang. Kisah tentang Alia, Kirana dan santet modern kini menjadi legenda urban yang diceritakan. Dari mulut ke mulut, menggemparkan ibu kota. Alia berhasil selamat. Namun ia tahu, pertarungan belum usai. Ia kini memiliki misi baru. Menggunakan pengalaman dan kemampuan barunya untuk melawan sindikat-sindikat santet dan kejahatan gaib yang bersembunyi di balik gemerlap ibu kota. Jiwa terikat mantra, namun kebenaran akan selalu mencari jalannya, bahkan jika harus melewati jalur yang paling gelap sekalipun. Kekacauan di apartemen Kyu Dalang masih membekas kuat dalam ingatan Alia. Begitu pula dengan senyum pengkhianatan Kirana yang kini terkapar kesakitan. Alia berhasil lolos bersama Harun, membawa serta harddisk berisi bakti-bakti mengerikan tentang sindikat santet digital. Namun, ia tahu, ini hanyalah awal dari pertarungan yang jauh lebih besar. Rasa takut masih merayap, namun kini bercampur dengan amarah yang membakar dan tekad untuk mengungkap semuanya. Kita harus segera menganalisis data ini, Nona Alia, kata Harun. Suaranya serius. Mereka kini berada di sebuah safe house yang sederhana, jauh dari pusat kota. Cahaya monitor di hadapan Alia menerangi wajahnya yang lelah, namun penuh determinasi. Data-data yang ada di harddisk itu jauh lebih banyak dan kompleks dari yang ia bayangkan. Mereka menemukan folder-folder berisi profil-profil korban lain, lengkap dengan data pribadi, kebiasaan, bahkan rekaman percakapan. Sindikat ini mengumpulkan data secara sistematis, lalu memilih target. Ada banyak nama-nama besar di ibu kota yang menjadi korban. Semuanya profesional, sukses yang tiba-tiba mengalami kemunduran karier atau masalah mental. Ini adalah operasi yang sangat terorganisir dan keji. Yang mengerikan, mereka menemukan algoritma khusus yang digunakan sindikat untuk menganalisis data pribadi korban. Algoritma ini mampu mengidentifikasi titik lemah psikologis setiap individu, kemudian merancang serangan santet yang paling efektif. Santet modern bekerja melalui manipulasi pikiran, bukan hanya fisik. Mereka memanfaatkan kecemasan, ketakutan, dan keraguan korban. Alia menemukan folder khusus berisi data dirinya. Di sana, ada rekaman semua percakapannya dengan Arjuna, riwayat browse-nya, bahkan data kesehatan dan kekhawatiran pribadinya. Semua yang ia curahkan pada Arjuna kini menjadi alat untuk menghancurkannya. Ia merasa jijik dan dikhianati. Arjuna tidak hanya menipu hatinya, tapi juga jiwanya.
Mereka ingin menghancurkan mentalmu, Nona Alia. Membuatmu merasa gila, terisolasi, hingga akhirnya menyerah. Jelas Harun melihat data itu. Santet yang kau alami dulu, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah fase awal untuk melemahkan pagar jiwamu. Alia mengerti. Ini adalah permainan psikologis yang sangat brutal. Sang dalang sejati di balik topeng amal. Harun berhasil melacak beberapa transaksi keuangan besar dari akun-akun yang terhubung dengan sindikat itu. Semua transaksi mengarah pada sebuah yayasan amal yang sangat terkenal di ibu kota. Yayasan Cahaya Harapan. Yayasan itu dipimpin oleh seorang dermawan yang dihormati, Bapak Wibowo, 65. Wibowo dikenal sebagai figur publik yang sempurna, tanpa celah, seringkali muncul di media sebagai pahlawan sosial. Alia terkesiap. Bapak Wibowo itu adalah klien besar agensinya yang baru saja ia dapatkan. Proyek impiannya. Wibowo adalah orang yang sangat sering ia temui belakangan ini. Wajahnya yang bijaksana, senyumnya yang hangat. Semua itu ternyata adalah topeng. Alia merasa sindikat ini jauh lebih dekat dan menjijikan dari yang ia bayangkan. Harun menjelaskan, yayasan itu adalah kedok mereka. Nona Alia, mereka mencuci uang di sana dan mendapatkan data korban melalui kegiatan sosial. Ia menunjukkan bakti-bakti transfer dana gelap yang disamarkan sebagai donasi. Wibowo adalah otak di balik sindikat ini. Ia menggunakan reputasinya sebagai dermawan untuk merekrut orang-orang muda yang putus asa, seperti Arjuna, dengan janji kekuasaan dan kesuksesan. Arjuna, bidadari yang terjebak. Alia menemukan file video lain di harddisk itu. Video itu menampilkan sesi pelatihan Q Dalang dan Kirana. Yang mengejutkan, di sana juga ada Arjuna. Namun, Arjuna tampak berbeda. Ia sering terlihat murung, matanya kosong, seperti terpaksa. Ia seringkali menolak perintah Q Dalang, namun selalu dipaksa oleh Kirana. Arjuna juga memiliki tato samar di lengannya, simbol yang sama dengan ukiran di gelang pagar pelindung jiwa Alia. Harun menjelaskan, Arjuna juga memiliki pagar pelindung jiwa warisan keluarganya. Ia adalah keturunan penjaga spiritual gunung, seperti leluhur Alia, Ki Dalang. Guru santet itu menculik Arjuna dan memaksanya menggunakan kemampuannya untuk melakukan manipulasi digital. Jika Arjuna menolak, Ki Dalang mengancam akan menyakiti keluarganya atau mengutuk jiwanya. Arjuna adalah korban yang terjebak. Alia kini paham mengapa Arjuna melakukan ghosting padanya. Itu bukan hanya manipulasi, tapi mungkin juga sebuah cara untuk melindungi Alia. Bisikan kau terlalu cantik untuk terjebak di sini dari Arjuna. Kini terasa memiliki makna lain. Ia mencoba menyelamatkan Alia dengan caranya sendiri. Peran ganda. Kirana dan dendam pribadi. Alia menemukan rekaman suara percakapan antara Kirana dan Ki Dalang. Kirana bukan hanya cemburu pada Alia. Ia memiliki dendam pribadi yang jauh lebih dalam. Keluarga Kirana pernah bangkrut dan hancur karena Bapak Wibowo. Kirana bergabung dengan sindikat itu dengan tujuan membalas dendam pada Wibowo. Ia ingin menghancurkan hidup Wibowo. Kirana memperlakukan Alia dengan sangat kejam. Ia sengaja membuat santet Alia menjadi sangat pribadi dan menyakitkan. Ini cara Kirana untuk menarik perhatian Wibowo. Ia ingin Wibowo melihat betapa berbahayanya dirinya, lalu menggunakan kekuatan sindikat untuk menghancurkan Wibowo. Kirana adalah dalang dalam dalang, sebuah bidak yang punya agenda sendiri. Alia kini dihadapkan pada dilema. Kirana adalah musuh yang menyakitinya, namun ia juga korban yang memiliki alasan. Mereka berdua sama-sama mencari keadilan dari Wibowo, namun cara mereka berbeda. Alia tahu ia harus menghentikan sindikat ini dan menyelamatkan Arjuna. Perang ini bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi tentang memutus rantai karma yang mengikat banyak jiwa di rimba kota. Kebenaran tentang Bapak Wibowo sebagai dalang utama sindikat santet digital menghantam Alia seperti badai. Apartemen safe house yang semula terasa aman, kini dipenuhi bayangan pengkhianatan yang mengerikan. Ia menatap Harun, matanya membelalak. Masih tak percaya dengan apa yang baru saja mereka temukan di harddisk Ki Dalang. Wibowo, tidak mungkin. Dia adalah dermawan, Pak Harun, seru Alia, suaranya tercekat. Harun mengangguk pelan, wajahnya serius. Dunia ini penuh topeng, Nona Alia, terutama di kalangan elit ibu kota. Ia menunjukkan lebih banyak bukti.
transfer dana gelap dari Yayasan Amal Wibowo ke rekening Q Dalang, catatan pertemuan rahasia. Bahkan skema bagaimana Wibowo mendapatkan data korban melalui kegiatan sosial yayasannya. Alia merasa mual, membayangkan senyum ramah Wibowo selama ini adalah tipuan belaka. Kini, tugas mereka adalah mengungkap Wibowo. Namun, ini jauh lebih sulit dari sekadar menangkap Kirana atau Ki. Wibowo memiliki jaringan yang sangat luas, koneksi ke pejabat tinggi, dan reputasi yang tak tersentuh. Mereka harus sangat berhati-hati. Setiap langkah bisa berarti nyawa. Perang ini bukan lagi tentang santet biasa, tapi tentang menjatuhkan seorang don di dunia digital dan gaib. Alia kini juga diliputi dilema tentang Arjuna. Ia adalah pion, korban manipulasi Wibowo, namun ia juga bagian dari jaringan yang menyakitinya. Bisikan kau terlalu cantik untuk terjebak di sini dari Arjuna. Kini terus terngiang. Apakah itu tanda perlindungan atau bagian dari permainan? Alia merasa hatinya terbelah antara ingin menghukum dan ingin memahami. Harun menyarankan Alia untuk mencoba mendekati Arjuna lagi, namun kali ini dengan strategi yang berbeda. Kita harus tahu seberapa banyak Arjuna tahu tentang jaringan Wibowo. Nona, mungkin dia bisa menjadi kunci untuk menjatuhkannya. Alia ragu. Ia takut terjebak dalam manipulasinya lagi. Namun, ia tahu ini satu-satunya cara. Alia mengirimkan pesan samar kepada Arjuna melalui email lama yang pernah mereka gunakan, yang tidak terhubung dengan sindikat. Isinya adalah kutipan dari salah satu obrolan mendalam mereka dulu, tentang jejak kebenaran yang tak bisa dihapus. Ini adalah sebuah isyarat, sebuah undangan. Tak lama, Arjuna membalas, menggunakan alamat email yang berbeda, sangat rahasia. Mereka setuju bertemu di sebuah galeri seni yang sepi, jauh dari keramaian kota, pada malam hari setelah jam operasional. Galeri itu adalah tempat di mana Arjuna pernah mengadakan pameran foto. Suasana remang, cahaya hanya dari lampu sorot yang menyoroti lukisan. Arjuna datang. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Namun tatapannya masih intens. Luna melihat tato samar di lengan Arjuna, simbol yang sama dengan ukiran di gelang pagar pelindung jiwa miliknya. Itu adalah simbol garis keturunan penjaga spiritual gunung. Kamu juga seorang penjaga? Tanya Alia, suaranya pelan. Arjuna mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf Luna. Arjuna kemudian mengungkapkan semuanya. Ia adalah keturunan penjaga spiritual gunung. Seperti leluhur Alia, keluarganya terancam oleh Ki Dalang yang bekerja untuk Wibowo. Ki Dalang menculik adiknya dan memaksanya menggunakan kemampuan uniknya untuk melakukan manipulasi digital dan menjadi wajah dari profil-profil sempurna sindikat itu. Jika Arjuna menolak, adiknya akan disakiti atau dikutuk. Aku hanya ingin melindunginya Luna, bisik Arjuna. Suaranya bergetar. Aku dipaksa menipu banyak orang, menghancurkan karier mereka, tapi aku tidak pernah ingin menyakitimu. Ia mengakui bahwa ghosting yang ia lakukan pada Alia adalah sebuah upaya untuk menjauhkan Alia dari bahaya, untuk melindungi Alia dari jaringan Wibowo. Ia melihat potensi besar pada Alia, dan ia tidak ingin Alia hancur. Arjuna juga menceritakan bagaimana Wibowo merekrut orang-orang yang memiliki bakat khusus, seperti Arjuna dan Kirana, yang sebenarnya adalah korban. Wibowo memanfaatkan trauma dan kelemahan mereka, menjanjikan kekuasaan dan kemewahan. Ia menciptakan sistem yang sempurna, di mana para korban menjadi alat, sekaligus korban. Wibowo, si dermawan, adalah monster sesungguhnya. Alia mendengarkan dengan hati perih. Ia melihat keputusasaan di mata Arjuna, memahami bahwa ia adalah korban yang terjebak. Kita harus menjatuhkan Wibowo, kata Alia. Tangannya menggenggam tangan Arjuna. Tapi bagaimana? Dia terlalu kuat. Arjuna tersenyum pahit. Ada satu cara, kebenaran yang dia sembunyikan. Rekaman tersembunyi di proyek lama Arjuna mengungkapkan bahwa Wibowo memiliki sebuah rekaman suara. Rekaman itu berisi pengakuan Wibowo tentang kejahatannya, termasuk keterlibatannya dalam skandal korupsi besar yang terjadi 20 tahun lalu, yang melibatkan banyak pejabat tinggi. Rekaman itu juga berisi pengakuan bahwa Wibowo adalah otak di balik kasus perampokan di rumah Alia
yang menyebabkan ayahnya lumpuh. Rekaman itu disimpan di dalam sebuah brankas, tersembunyi di proyek lamanya. Sebuah gedung tua yang kini tak terpakai. Arjuna mengetahui ini, karena ia pernah ditugaskan Wibowo untuk memulihkan data lama dari proyek itu. Ia secara tidak sengaja menemukan rekaman itu, namun ia tidak berani mengungkapkannya karena ancaman Wibowo. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan yang bisa menjatuhkan Wibowo selamanya. Kirana, bidak, atau pemain sejati, Alia dan Arjuna menyusun rencana untuk mendapatkan rekaman itu. Mereka akan menyelinap ke gedung tua itu. Namun, saat mereka bersiap, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Alia dari Kirana. "Aku tahu rencanamu, Alia. Aku akan membantu." Alia, Kirana, yang ia kira telah ditangkap, kini menghubunginya. Alia dan Arjuna memutuskan untuk tetap maju, namun dengan kewaspadaan ganda. Mereka tidak tahu apakah ini jebakan atau bantuan tulus dari Kirana. Mereka menyelinap ke gedung tua itu di tengah malam. Suasana sangat angker, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Mereka menemukan brankas itu. Arjuna mencoba membukanya. Tiba-tiba, Kirana muncul dari kegelapan. Ia tidak sendirian. Bersamanya ada beberapa pria bertubuh besar. "Kirana, apa ini?" seru Alia. Kirana tersenyum licik. "Maaf Alia, rekaman itu harus jadi milikku." Kirana mengungkapkan bahwa ia memang sengaja membiarkan dirinya tertangkap dan berpura-pura sakit akibat santet balik arah. Ia memiliki agenda tersembunyi. Ia ingin rekaman itu untuk dirinya sendiri, untuk membalas dendam pada Wibowo dengan caranya sendiri, dan mengambil alih jaringan itu. Ia adalah dalang yang lebih licik dari yang mereka bayangkan. Pengorbanan yang tak terduga dan kebangkitan kekuatan Tigor. Tangan kanan Wibowo yang merampok rumah Alia muncul. Ia adalah salah satu pria bertubuh besar itu. Pertarungan sengit pecah antara Alia dan Arjuna melawan Kirana dan anak buahnya. Di tengah kekacauan, Tigor mencoba menangkap Alia. Arjuna melihat ini, amarahnya meledak. Ia menggunakan kekuatan pagar pelindung jiwanya yang selama ini ia tekan. Energi spiritual memancar dari tubuhnya, melumpuhkan Tigor dan anak buahnya. Arjuna ternyata lebih kuat dari yang ia kira. Ia adalah keturunan penjaga terkuat. Ia juga menggunakan kekuatannya untuk membebaskan jiwa-jiwa korban yang terperangkap dalam jaring santet digital Wibowo. Kirana memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut rekaman. Namun, saat ia memegang hard disk itu, sebuah gelombang energi dari Arjuna meniup rekaman itu hancur, dan Kirana terlempar, terpapar energi santet balik arah yang sangat kuat. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya mulai menunjukkan luka yang mengerikan, persis seperti korban santet yang ia manipulasi. Karma menghantamnya dengan telak. Harun dan timnya tiba. Mereka telah melacak sinyal dari gelang pelindung Alia. Polisi menangkap Kirana dan anak buahnya yang terluka. Wibowo dan jaringan besarnya berhasil dijerat berkat bakti-bakti lain yang telah dikumpulkan Harun. Arjuna, yang telah menguras tenaganya, terkopar lemas klimaks dan akhir. Rekaman pengakuan Wibowo memang hancur. Namun kehancuran Kirana dan terkuaknya jaringan digital itu adalah bukti kuat. Wibowo dan Kidalang ditangkap. Sindikat santet digital akhirnya lumpuh. Arjuna, setelah pulih, memilih untuk menebus dosanya dengan membantu Harun memberantas kejahatan gaib. Ia menjadi penjaga yang tak terlihat di ibu kota. Alia, yang telah melewati cobaan berat, menjadi lebih kuat. Trauma masa lalunya terobati, jiwanya bebas. Ia memilih untuk tetap menjadi creative director. Namun kini ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia gaib dan tugasnya. Ia dan Arjuna, dua jiwa yang pernah terikat mantra, kini menemukan cinta autentik dan tujuan baru. Menjaga ibu kota dari beang-beang ghosting, karma, kekacauan di apartemen Kidalang, dan terkuaknya peran Kirana, kini telah berlalu. Namun luka pengkhianatan masih menganga dalam diri Alia. Ia berhasil lolos bersama Harun, membawa serta hard disk berisi bakti-bakti mengerikan tentang sindikat santet digital, dan sebuah misi baru untuk memberantasnya. Arjuna, yang telah menunjukkan kekuatan dan sisi rapuhnya, kini menjadi sekutu tak terduga yang sangat berharga dalam perjuangan ini. Mereka adalah tiga orang yang sangat berbeda,
namun disatukan oleh satu tujuan: mengungkap kebusukan yang tersembunyi. Di balik gemerlap ibu kota, Alia, Harun, dan Arjuna kini berada di sebuah markas rahasia yang jauh lebih aman. Tersembunyi di sudut kota yang tak terdeteksi, sebuah apartemen kumuh yang disamarkan dengan baik. Meja besar di tengah ruangan dipenuhi peta jaringan yang rumit, diagram yang membingungkan, dan tumpukan printout data dari hard disk Ki Dalang. Mereka tahu, pertarungan ini hanyalah awal dari perang besar. Wibowo, sang dalang utama, masih bebas berkeliaran, dan jaringannya jauh lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Setiap data yang mereka temukan hanyalah seujung kecil dari gunung es kejahatan. Data ini menunjukkan bahwa sindikat Wibowo tidak hanya fokus pada santet digital dan penipuan kencan, jelas Harun menunjuk sebuah diagram rumit dengan pulpennya. Suaranya serius. Mereka memiliki cabang-cabang kejahatan lain yang saling terkait. Manipulasi pasar saham, pencucian uang besar-besaran melalui yayasan amal yang tampak legal, bahkan perdagangan data pribadi skala besar yang mencakup jutaan orang. Alia merasa ngeri membayangkan betapa luasnya jangkauan kejahatan ini. Sindikat ini adalah gurita kejahatan yang tentakelnya merambah ke berbagai sektor vital ibu kota. Menggerogoti dari dalam, Arjuna, yang kini telah pulih sepenuhnya dari manipulasi Ki Dalang, menggunakan kemampuannya sebagai ahli digital yang brilian untuk menganalisis data-data yang sangat kompleks itu. Ia menemukan pola-pola yang lebih rumit, koneksi tersembunyi antar perusahaan fiktif yang tak terdeteksi, dan server-server cadangan yang terenkripsi berlapis-lapis. Mereka sangat profesional, Nona Alia, kata Arjuna. Matanya terpaku pada layar komputer. Setiap jejak dirancang untuk menghilang, setiap transaksi disamarkan dengan sempurna, seperti fata morgana di gurun. Tugas pertama mereka adalah menemukan koneksi yang tak terbantahkan antara berbagai cabang kejahatan ini dan membuktikan bahwa semuanya bermuara pada Wibowo, sang dalang utama. Alia menggunakan nalurinya sebagai creative director, mencari pola di balik citra publik Wibowo yang sempurna, mencari kelemahan di balik topeng dermawannya. Harun mengandalkan jaringannya di dunia intelijen dan bawah tanah, mencari informasi dari para informan lama. Arjuna mengandalkan kemampuan digitalnya yang luar biasa, meretas sistem keamanan, analisis data digital yang mereka lakukan dengan gigih, membawa mereka pada sebuah nama yang sangat mengejutkan. Sebuah penemuan yang mengguncang Bepek Setiawan 50 Ane, seorang politikus muda yang tengah naik daun, dikenal karismatik dan sangat populer di kalangan milenial. Setiawan adalah wajah baru di panggung politik ibu kota, selalu menggaungkan kampanye anti korupsi dengan semangat membara. Namun, data menunjukkan transfer dana gelap dalam jumlah besar dari Yayasan Amal Wibowo ke rekening-rekening yang terkait. Langsung dengan kampanye Setiawan, Alia terkesiap, napasnya tertahan. Setiawan, tidak mungkin, dia adalah simbol perubahan, harapan baru bagi ibu kota, seru Alia, tak percaya dengan pengkhianatan ini. Harun mengangguk pelan, wajahnya tampak lelah namun pasrah. Itulah kejeniusan Wibowo, Nona Alia. Dia menanamkan orangnya di semua lini, bahkan di pihak anti korupsi. Setiawan adalah bidak Wibowo yang paling strategis, digunakan untuk mengamankan kekuasaan di ranah politik. Citra anti korupsinya hanyalah filter penipuan untuk menarik simpati publik. Harun juga menemukan bahwa Kirana, mantan sahabat Alia, ternyata memiliki koneksi yang jauh lebih dalam dengan sindikat ini. Kirana bukan hanya murid Ki Dalang dalam santet, tapi ia adalah keponakan dari Profesor Dharma 70-an, seorang ahli psikologi terkemuka yang dulunya adalah mentor bagi banyak psikolog di ibu kota. Profesor Dharma dikenal sangat cerdas, namun menghilang dari peredaran publik beberapa tahun lalu, tanpa jejak terungkap. Profesor Dharma adalah otak di balik skema manipulasi pikiran dan santet digital. Ia menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang psikologi manusia untuk mengembangkan metode serangan santet yang menargetkan alam bawah sadar korban, membuat mereka mengalami depresi akut, kebingungan parah, dan paranoia yang tak terkendali. Ia bekerja sama dengan Wibowo sebagai dalang finansial dan Ki Dalang sebagai praktisi gaib. Kirana adalah salah satu murid terbaiknya yang diwarisi kemampuan mengerikan itu. Alia merasa ngeri
membayangkan betapa kejam dan canggihnya sindikat ini. Perang ini bukan hanya fisik dan digital, tapi juga psikologis. Menyerang jiwa dan pikiran. Mereka menyerang jiwa. Ini menjelaskan mengapa santet Alia begitu efektif, merusak keyakinan, konsentrasi, dan menggerogoti jiwanya. Profesor Dharma adalah dalang intelektual di balik santet paling mematikan di rimba kota ini, sebuah kejahatan yang melampaui batas nalar. Arjuna, dengan bantuan data Kidalang, menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah rahasia yang terukir. Gelang pagar pelindung jiwa warisan leluhur Alia dan Arjuna ternyata tidak sepenuhnya melindungi mereka. Ada celah yang sengaja diciptakan oleh Kidalang dan Profesor Dharma. Mereka bisa merekayasa pagar gaib itu, mengubahnya menjadi alat pengendali yang tak terlihat. Mereka menanamkan gerbang belakang di dalam pagar jiwa korban, agar bisa mengendalikan pikiran dan tindakan mereka dari jauh. Tato samar di lengan Arjuna, dan kilasan gambaran aneh yang Alia lihat saat menyentuh gelang adalah tanda dari rekayasa itu. Arjuna menyadari dirinya juga telah dimanipulasi selama bertahun-tahun, digunakan sebagai umpan untuk menarik korban lain ke dalam jaringan. Ia tidak hanya terjebak, tapi juga menjadi bagian dari jaringan itu tanpa ia sadari. Sebuah boneka yang taxator. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Rasa bersalah menguasainya. Arjuna berbisik, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Kita harus menemukan cara untuk membersihkan pagar jiwa kita, Luna. Jika tidak, kita akan selamanya menjadi boneka. Mereka dikendalikan tanpa sadar. Ini bukan lagi hanya tentang mengungkap sindikat, tapi tentang membebaskan jiwa mereka dan jiwa korban-korban lain dari ikatan yang tak terlihat. Alia kini paham mengapa Kirana begitu yakin santetnya akan berhasil. Kirana tahu tentang rekayasa pagar jiwa itu, dan ia sengaja melakukannya pada Alia untuk menjatuhkannya, untuk membalas dendam pribadi. Dendam dan kecemburuan Kirana begitu besar, hingga ia rela menjadi bidak dalam permainan yang jauh lebih besar. Sebuah permainan yang mengorbankan jiwa. Harun menemukan bahwa Profesor Dharma dan Bapak Wibowo memiliki tujuan akhir yang lebih besar. Sebuah ambisi gila. Mereka ingin menguasai seluruh ibu kota adidaya melalui manipulasi massa dan politik. Mereka berencana memanipulasi pemilu berikutnya, menempatkan orang-orang mereka di posisi kunci pemerintahan, mengubah ibu kota adidaya menjadi sebuah kota di bawah kendali mereka sepenuhnya, melalui kekuatan gaib dan teknologi digital yang canggih. Jaringan ini terlalu besar, terlalu terorganisir, dan terlalu berbahaya untuk dihadapi sendirian. Alia, Harun, dan Arjuna menyadari mereka tidak bisa menghadapi ini sendirian. Mereka membutuhkan bantuan dari orang-orang yang juga telah menjadi korban, atau orang-orang yang masih percaya pada kebenaran dan keadilan. Pergulatan untuk kebebasan baru saja dimulai, dan kali ini pertarungan akan meluas ke seluruh ibu kota. Sebuah perang antara kebenaran dan kejahatan yang tersembunyi di balik gemerlap dunia digital. Pengungkapan jaringan luas Bapak Wibowo yang merambah ke politik, serta peran Profesor Dharma dalam manipulasi psikologis, membuat Alia, Harun, dan Arjuna tercengang. Markas rahasia mereka kini dipenuhi dengan ketegangan yang mencekik. Menyadari pertarungan ini jauh lebih besar dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Melibatkan seluruh ibu kota adidaya dalam skema jahat. Wibowo dan Profesor Dharma, mereka adalah otak di balik segalanya, ucap Harun menunjuk diagram rumit di layar. Setiawan hanya bidak mereka di politik. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan inti operasi mereka. Alia mengangguk, matanya tajam. Namun ada keraguan di hatinya tentang bagaimana mereka bisa mengalahkan kekuatan sebesar itu. Arjuna, dengan kemampuannya sebagai ahli digital, terus menganalisis server-server tersembunyi sindikat. Ia menemukan lebih banyak profil palsu, identitas ganda yang sempurna, yang digunakan untuk menipu dan memanipulasi korban. Setiap profil dirancang khusus, dengan latar belakang, hobi, dan bahkan trauma yang disesuaikan, untuk memikat target tertentu. Ini adalah permainan psikologis yang sangat rumit dan kejam. Mereka membangun persona digital yang sempurna. Luna, jelas Arjuna, wajahnya serius. Mereka mempelajari setiap detail kehidupan korban, lalu menciptakan sosok yang paling bisa memikat dan memanipulasi. Alia merasa ngeri.
Ia adalah salah satu korban manipulasi ini. Ia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat dengan sangat cerdik. Harun menemukan bahwa Profesor Dharma telah mengembangkan metode santet psikis yang menggunakan gelombang frekuensi rendah dan manipulasi visual subliminal melalui media digital. Metode ini mampu menembus pagar gaib dan mempengaruhi alam bawah sadar korban. Mereka menanamkan ide, memicu ketakutan, dan bahkan bisa membuat seseorang gila. Kata Harun, raut wajahnya menunjukkan keprihatinan mendalam. Topeng terakhir Wibowo dan hubungan darah Alia menemukan sebuah file terenkripsi di salah satu server yang berhasil ditembus Arjuna. File itu berisi rekaman lama. Itu adalah rekaman suara percakapan antara Wibowo dan Profesor Dharma. Namun suara Wibowo terdengar berbeda. Lebih tua, lebih dingin, dan menyebut nama yang sangat familiar bagi Alia, Arjuna. Wibowo memanggil Arjuna dengan sebutan cucuku. Alia terkesiap. Wibowo adalah kakek Arjuna. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pengungkapan yang paling mengejutkan. Arjuna yang selama ini ia kira korban, ternyata memiliki ikatan darah dengan dalang utama sindikat ini. Ia merasa dikhianati lagi. Bagaimana mungkin Arjuna tidak tahu? Atau dia berpura-pura tidak tahu? Alia mengkonfrontasi Arjuna. Wibowo itu, kakekmu, kan? Kamu tahu semua ini? Arjuna terdiam. Wajahnya memucat. Matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya mengaku. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu kalau dia dalang utamanya. Luna, aku hanya tahu dia punya pengaruh. Dan aku terpaksa. Arjuna menceritakan bahwa Wibowo telah mencuci otaknya sejak kecil. Membuatnya percaya bahwa kekuasaan dan ambisi adalah segalanya. Ia dibesarkan untuk menjadi bagian dari jaringan ini. Arjuna menunjukkan tato di lengannya. Tato itu bukan hanya simbol pagar gaib, tapi juga simbol kepemilikan. Wibowo telah mengikatnya dengan perjanjian darah, sebuah ikatan yang lebih kuat dari mantra santet. Arjuna adalah pewaris yang dipersiapkan Wibowo untuk meneruskan jaringannya. Ia selalu merasa jiwanya terperangkap. Itulah mengapa ia sering terlihat murung. Guru Kirana yang lain dan sebuah balas dendam pribadi Harun menemukan bahwa Kirana, selain belajar dari Ki Dalang dan Profesor Dharma, juga memiliki guru lain. Seorang ahli hipnoterapi terkenal bernama Dr. Surya 50. Dr. Surya dikenal memiliki kemampuan manipulasi pikiran yang luar biasa. Namun ia juga memiliki trauma masa lalu terkait Kirana. Kirana berhasil memanipulasi Dr. Surya untuk membantunya. Dr. Surya mengungkapkan bahwa ia pernah mencoba menyembuhkan trauma Kirana akibat kebangkrutan keluarganya karena Wibowo. Namun, Kirana sangat dendam. Ia tidak ingin sembuh. Ia hanya ingin membalas dendam. Kirana menggunakan hipnoterapi untuk menguasai pikiran Dr. Surya, memaksanya bekerja sama dalam skema santet digitalnya untuk menjatuhkan Wibowo. Kirana adalah dalang yang lebih licik dari yang mereka bayangkan. Ia ingin menghancurkan Wibowo dan mengambil alih jaringannya. Data korban yang terlindungi dan sebuah panggilan terakhir di tengah kekacauan. Alia menemukan file terenkripsi lain di server Wibowo. Itu adalah data semua korban sindikat santet digital, termasuk data keluarga mereka yang rentan. Wibowo menyimpan data ini sebagai alat kontrol untuk mengancam korban agar tidak berani bersuara. Namun, ada satu file yang berbeda. Di dalam file itu, ada sebuah pesan suara lama. Itu adalah rekaman suara seorang wanita yang sangat dikenali Alia. Suara ibunya. Ibunya pernah menelepon Wibowo bertahun-tahun lalu, memohon bantuan. Ibunya adalah salah satu korban pertama Wibowo yang telah memanipulasi bisnis ayahnya hingga menyebabkan trauma keluarga Alia. Wibowo juga yang menyebarkan desis-desis buruk tentang keluarga Alia terpukau. Trauma masa lalunya, santet yang menyerangnya, semua itu terhubung dengan Wibowo. Wibowo telah merusak hidupnya sejak awal. Alia kini menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membalas dendam keluarganya dan untuk semua korban Wibowo yang tak bersuara. Perang ini bukan lagi sekadar mengungkap sindikat, tapi tentang memutus rantai karma yang mengikat banyak jiwa di rimba kota ini. Alia, Arjuna, dan Harun kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Wibowo terlalu kuat
terlalu cerdik, jaringannya terlalu luas. Mereka tahu, mereka harus mengambil risiko terbesar, sebuah pertarungan intelijen dan psikologis yang akan menguras segalanya, di mana setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Kenyataan bahwa Bapak Wibowo dalang sindikat adalah kakek Arjuna, sekaligus penyebab trauma masa lalu keluarganya, menghantam Alia seperti badai. Di markas rahasia, suasana terasa mencekik. Harun dan Arjuna menatap Alia, melihat beban berat yang kini ia pikul. Pergulatan ini bukan hanya tentang keadilan, tapi tentang memutus rantai karma yang mengikat mereka. Wibowo, dia menghancurkan keluargaku, Pak Harun, bisik Alia, suaranya parau. Dan dia memanipulasi Arjuna. Harun mengangguk. Ini adalah perang psikologis yang keji. Nona Alia, Wibowo menyerang jiwa, bukan hanya fisik. Mereka tahu, mereka harus menemukan cara untuk menghentikan Wibowo, bukan hanya menjatuhkan jaringannya. Arjuna, yang kini telah sepenuhnya sadar akan manipulasi Wibowo, merasa sangat bersalah. Dia mencuci otakku sejak kecil. Luna, aku adalah alatnya, ujarnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku akan menebusnya. Aku akan membantumu menjatuhkan dia. Alia menatap Arjuna, melihat ketulusan di matanya. Mereka berdua sama-sama korban, sama-sama mencari kebebasan. Tugas pertama mereka adalah menemukan kelemahan Wibowo. Harun, dengan pengalamannya, mencari celah di dunia fisik, melacak aset tersembunyi Wibowo atau kelemahan dalam perlindungan keamanannya. Alia fokus pada aspek psikologis dan digital, menganalisis pola perilaku Wibowo, mencari jejak ketakutan. Tawabsas Arjuna, dengan pengetahuannya tentang sindikat, mencari gerbang belakang yang mungkin Wibowo tinggalkan. Mereka menemukan bahwa Wibowo sangat terobsesi dengan data. Ia mengumpulkan setiap informasi tentang siapapun yang berpotensi menjadi ancaman atau target. Data itu adalah kekuatannya. Arjuna menemukan sebuah server utama yang sangat terenkripsi, yang diyakini menyimpan semua rahasia Wibowo, termasuk kelemahannya. Server itu dijaga sangat ketat, baik secara digital maupun gaib. Pengorbanan sang mentor dan pesan terakhir Alia dan Arjuna menyusun rencana untuk menembus server itu. Mereka akan membutuhkan bantuan dari seorang hacker kelas kakap. Mereka teringat Dr. Surya, mantan mentor Kirana, yang juga pernah dimanipulasi. Mereka menghubunginya, menjelaskan situasi. Dr. Surya, yang merasa bersalah atas perannya dalam penderitaan Kirana dan korban lain, setuju membantu. Saya akan bantu kalian. Ini penebusan saya, katanya. Dr. Surya memberikan mereka akses ke jaringan rahasia yang pernah ia gunakan untuk penelitiannya. Ia memandu Arjuna dari jauh, mencoba menembus server Wibowo. Namun, server itu memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat, termasuk santet digital yang bisa menyerang balik. Di tengah upaya peretasan, Dr. Surya merasakan serangan balik yang dahsyat. Jangan menyerah Arjuna, selamatkan semua jiwa, teriak Dr. Surya. Sebelum ia pingsan, energinya terkuras habis. Ia mengalami stroke, terbaring koma. Arjuna terpukul. Pengorbanan Dr. Surya membuat tekadnya semakin membara. Ia berhasil menembus server itu, menemukan sebuah file video terenkripsi yang sangat dalam. File itu bernama Warisan Kegelapan dan Kutukan Kuno. Video itu menampilkan Wibowo muda sedang berbicara dengan Ki Dalang, dan seorang pria tua yang sangat mirip dengan leluhur Alia, Mbah Purnomo. Wibowo, Mbah Purnomo, dan Ki Dalang ternyata memiliki perjanjian kuno. Leluhur Alia, Mbah Purnomo, dulunya adalah penjaga spiritual Gunung Slamet. Namun, ia tergoda kekuasaan dan kekayaan, dan bersekutu dengan Ki Dalang. Mereka menciptakan pagar pelindung jiwa yang direkayasa, yang bukan hanya melindungi, tapi juga bisa digunakan untuk mengendalikan. Terungkap, Wibowo adalah keturunan Mbah Purnomo, dan ia mewarisi ilmu dan perjanjian itu. Santet yang menyerang Alia bukan hanya karena Wibowo ingin mengincar proyeknya. Itu adalah bagian dari ritual untuk mengaktifkan kembali warisan pagar gaib dalam diri Alia dan Arjuna. Untuk mengikat mereka pada perjanjian kuno itu, mereka adalah penjaga yang dipersiapkan untuk menjadi budak kekuasaan. Kutukan ini telah mengalir dalam darah mereka selama beberapa generasi.
Alia dan Arjuna terkesiap. Mereka bukan hanya korban Wibowo, tapi juga korban dari warisan gelap leluhur mereka sendiri. Pagar pelindung jiwa yang mereka kira pelindung adalah rantai yang mengikat mereka. Pergulatan untuk kebebasan kini berubah menjadi perjuangan untuk memutus rantai karma leluhur Pengkayanitan. Kirana yang sesungguhnya dan kekuatan tersembunyi di dalam server itu. Arjuna juga menemukan file pribadi Kirana. Ada rekaman percakapan Kirana dengan seorang detektif swasta. Kirana ternyata tidak bekerja untuk membalas dendam pada Wibowo. Ia bekerja sama dengan detektif Rudy 45, seorang detektif swasta yang disewa oleh korban-korban Wibowo untuk menjatuhkannya. Kirana adalah agen ganda. Ia berpura-pura menjadi jahat, bahkan rela terkena santet agar bisa masuk ke lingkaran dalam Wibowo dan mengumpulkan bukti. Kirana mengirimkan rekaman dirinya yang kesakitan karena santet balik arah itu kepada detektif Rudy. Ini adalah bukti rekayasa santet yang bisa membuktikan Wibowo bersalah. Detektif Rudy adalah orang yang menyuruh Kirana untuk mengambil hard disk dari apartemen Q Dalang dan menjebak Alia. Kirana rela berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi keadilan. Alia merasa terharu. Kirana tidak mengkhianatinya. Justru ia adalah pahlawan yang berkorban. Ia merasa sangat bersalah atas penilaiannya. Pergulatan untuk kebebasan kini semakin kompleks. Mereka harus mendapatkan rekaman penting dari Kirana yang ada di tangan detektif Rudy dan menggunakannya untuk menjatuhkan Wibowo. Alia, Arjuna, dan Harun kini dihadapkan pada tugas berat. Mereka harus mengungkap Wibowo dan jaringannya yang merajalela, memutus kutukan leluhur, dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Pergulatan untuk kebebasan ini akan membawa mereka pada titik kritis, di mana mereka harus mempertaruhkan segalanya. Pengkhianatan Kirana yang sesungguhnya, bahwa ia adalah agen ganda yang berkorban demi keadilan menghantam Alia dengan kekuatan emosi yang luar biasa. Di markas rahasia, suasana terasa berat. Alia menatap Harun dan Arjuna. Penyesalan dan rasa bersalah terpancar jelas di matanya. Bagaimana mungkin ia salah menilai sahabatnya sendiri? Pergulatan untuk kebebasan kini juga menjadi misi penebusan. Kirana, dia berkorban demi kita, Pak Harun, bisik Alia. Suaranya parau. Kita harus menyelamatkannya. Harun mengangguk. Tugas kita sekarang adalah mendapatkan rekaman penting itu dari detektif Rudy. Nona Alia, rekaman itu adalah kunci untuk menjatuhkan Wibowo dan membebaskan Kirana. Mereka tahu ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Arjuna, yang kini sepenuhnya fokus pada misi, tidak hanya ingin menghancurkan Wibowo, ia juga ingin memutus rantai kutukan leluhur yang mengikatnya. Ia mencari cara untuk membersihkan pagar pelindung jiwa miliknya dan Alia dari rekayasa Wibowo dan Kidalang. Ia membaca kembali katitan-katitan kuno leluhurnya, menkari ritual atau mantra yang bisa mengembalikan kesucian pagar gaib mereka. Mereka menyusun rencana. Alia akan mencoba menghubungi detektif Rudy menggunakan koneksi dari Kirana yang ia temukan di hard disk Dalang. Sementara itu, Harun akan melacak keberadaan Kirana yang kini ditahan polisi untuk memverifikasi kondisinya dan mengantisipasi langkah Wibowo selanjutnya. Arjuna akan mencari tempat rahasia yang aman untuk melakukan ritual pembersihan pagar gaib. Alia berhasil menghubungi detektif Rudy. Detektif itu awalnya sangat curiga, mengira Alia adalah bagian dari jaringan Wibowo. Namun, setelah Alia menyebut nama Kirana dan menceritakan sedikit bukti yang ia miliki, detektif Rudy mulai percaya. Kirana sangat berani, Nona. Dia mempertaruhkan nyawanya, kata detektif Rudy. Rekaman itu ada pada saya, tapi Wibowo dan anak buahnya sudah menciumnya. Detektif Rudy menjelaskan bahwa rekaman itu disimpan di sebuah safe house yang sangat rahasia. Wibowo dan anak buahnya sedang memburunya. Mereka harus bergerak cepat. Rekaman ini bisa menjatuhkan Wibowo selamanya. Tapi, ini juga bisa membunuh kita. Detektif Rudy memperingatkan. Alia tahu risiko itu. Perjanjian rahasia detektif Rudy dan dalang asli Alia dan Arjuna bertemu dengan detektif Rudy di sebuah tempat netral yang aman. Sebuah apartemen kosong. Detektif Rudy menyerahkan hard disk berisi rekaman pengakuan Wibowo. Namun, saat Alia hendak mengambilnya, detektif Rudy tiba-tiba memegang tangannya. Wajahnya berubah
matanya memancarkan aura dingin yang asing. Rekaman ini tidak bisa jatuh ke tangan sembarang orang, Nona Alia. Detektif Rudy mengungkapkan bahwa ia bukan hanya detektif yang disewa korban Wibowo. Ia adalah agen ganda, bekerja untuk sebuah organisasi rahasia yang jauh lebih besar. Sebuah kelompok shadow government yang telah mengawasi Wibowo selama bertahun-tahun. Organisasi ini ingin Wibowo jatuh, namun dengan cara yang mereka tentukan sendiri, bukan dengan mengandalkan Alia atau Arjuna. Mereka ingin menguasai jaringan Wibowo. Terungkap dalang asli di balik semua ini, yang mengendalikan bahkan organisasi detektif Rudy, adalah Bapak Yudhistira 7OAN, seorang pensiunan jenderal yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar. Di Republik Adil Makmur, Yudhistira adalah otak di balik banyak operasi rahasia, termasuk yang pernah menargetkan leluhur Alia dan Arjuna. Ia ingin menguasai pagar gaib mereka untuk tujuan yang lebih besar, membangun pasukan spiritual. Alia terkesiap. Ia telah bertemu Yudhistira di beberapa acara sosial. Wajahnya yang bijaksana, senyumnya yang ramah, semua itu adalah topeng sempurna. Perjanjian lama leluhur Alia dan Arjuna dengan Kyu Dalang sebenarnya adalah perjanjian dengan Yudhistira, yang menggunakan Kyu Dalang sebagai perantara. Yudhistira telah memanipulasi takdir banyak keluarga demi ambisinya. Kekuatan tersembunyi di dalam jiwa dan penebusan Arjuna Yudhistira melalui detektif Rudy mencoba mengambil rekaman itu. Namun, Arjuna bergerak cepat. Ia menggunakan kekuatan pagar pelindung jiwa yang ia dapatkan dari leluhurnya. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, melumpuhkan detektif Rudy dan anak buahnya. Arjuna kini sepenuhnya menguasai kekuatannya. Ia bukan lagi budak. Ia menyadari kekuatan itu bukanlah kutukan, melainkan warisan yang harus ia kendalikan. Arjuna kemudian melakukan ritual pembersihan pagar gaib di tempat itu, menggunakan mantra-mantra kuno yang ia dapatkan dari hard disk Kyu Dalang. Jeleng Kairak di tangan Alia dan tato di lengan Arjuna bersinar terang. Energi gaib menyelimuti mereka. Mereka berdua merasakan jiwa mereka dibersihkan, bebas dari ikatan manipulasi. Ini adalah penebusan atas dosa leluhur, dan juga penebusan untuk Arjuna sendiri. Klimaks dan konsekuensi. Alia dan Arjuna berhasil lolos dengan rekaman itu. Mereka tahu Yudhistira terlalu kuat untuk dilawan langsung. Mereka memutuskan untuk menyebarkan rekaman itu melalui jaringan Harun yang luas di media independen dan underground. Rekaman itu mengguncang ibu kota adidaya, mengungkap kejahatan Wibowo, Kyu Dalang, Kirana, bahkan Yudhistira. Masyarakat marah. Yudhistira, meskipun sangat berkuasa, tidak bisa lagi membendung gelombang kemarahan publik. Ia ditangkap. Kirana, yang telah menjalani masa hukuman, akhirnya dibebaskan dan dibersihkan namanya. Ia memilih untuk bekerja sama dengan Alia dan Arjuna, menggunakan kemampuannya untuk melawan kejahatan. Namun, kebenaran itu datang dengan konsekuensi. Alia dan Arjuna kehilangan segalanya. Reputasi mereka sebagai profesional di dunia digital hancur. Mereka dicap sebagai pembuat onar. Mereka kehilangan pekerjaan, koneksi, dan sebagian besar aset mereka. Mereka menjadi martir kebenaran. Konsekuensi dari perjuangan melawan Wibowo dan jaringan sindikatnya terasa begitu berat, menghantam Alia dan Arjuna. Mereka berhasil mengungkap kejahatan besar itu, menumbangkan raksasa kekuasaan yang kejam, namun harga yang harus mereka bayar sangat mahal. Reputasi mereka sebagai profesional di dunia digital hancur lebur. Mereka dicap sebagai pembuat onar dan penyebar isu palsu oleh media massa yang dikendalikan. Mereka kehilangan pekerjaan, koneksi yang selama ini mereka bangun, dan sebagian besar aset pribadi mereka. Semua lenyap dalam sekejap. Di markas rahasia yang kini terasa lebih sunyi, Alia menatap Arjuna. Ada kelelahan yang mendalam di mata mereka, namun juga ada ketenangan yang baru. Mereka adalah martir kebenaran, terbuang dari dunia gemerlap yang pernah mereka kenal. Harun, detektif swasta itu, masih setia mendampingi, membantu mereka menata kembali hidup yang telah berantakan. Ini bukan akhir, Nona Alia. Ini adalah awal yang baru, kata Harun, mencoba memberikan semangat. Arjuna, yang kini telah sepenuhnya pulih dari manipulasi Wibowo dan terbebas dari kutukan leluhur, memutuskan,
Untuk menebus semua dosanya, ia memilih untuk membangun kembali Yayasan Amal Cahaya Harapan yang dulunya digunakan Wibowo sebagai kedok kejahatan. Ia membersihkan nama yayasan itu, mengubahnya menjadi yayasan yang benar-benar fokus membantu korban-korban santet digital dan manipulasi psikologis serta keluarga mereka yang terdampak. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menebus dosa leluhurnya dan dosa-dosanya. Sendiri di masa lalu, Alia memilih untuk membantu Arjuna. Ia menggunakan kemampuan desain dan komunikasinya yang brilian untuk membangun kembali citra yayasan itu, menyebarkan pesan positif tentang harapan dan pemulihan. Ia tak lagi peduli dengan gemerlap dunia content creator dan popularitas. Ia menemukan kepuasan yang jauh lebih besar dalam membantu orang lain yang senasib dengannya. Sebuah tujuan hidup yang baru dan lebih mulia. Mereka membangun hidup baru, jauh dari kemewahan ibu kota, sederhana, namun penuh makna dan ketulusan. Hubungan Alia dan Arjuna yang dimulai dari sebuah tipuan digital, kini berakar pada kebenaran, pengorbanan bersama, dan cinta yang jauh lebih murni. Mereka berdua belajar bahwa cinta sejati tidak membutuhkan filter atau fatamorgana. Cinta sejati ditemukan di dunia nyata, dalam setiap perjuangan, setiap tawa, dan setiap air mata yang mereka bagi bersama. Plot twist terakhir. Bisik dari bayangan lama suatu sore, saat Alia dan Arjuna sedang sibuk di kantor yayasan yang sederhana, sebuah paket tanpa pengirim tiba. Ada sebuah liontin perak dengan ukiran nama Maya, nama korban ghosting Arjuna di seri kelima. Jantung Alia berdebar. Liontin itu juga disertai sebuah surat, tulisan tangan yang rapi. Surat itu berbunyi, "Terima kasih telah membebaskanku. Kalian tidak akan pernah sendirian." Alia dan Arjuna saling pandang, bingung. Ini bukan dari Maya yang mereka kenal. Mereka melacak jejak digital pengirim paket. Jejak itu mengarah pada sebuah alamat IP yang sangat familiar. Alamat IP yang sama dengan yang pernah digunakan oleh Profesor Dharma, otak di balik skema manipulasi psikologis. Namun, Profesor Dharma sudah dipenjara. Ini tidak mungkin. Terungkap, Profesor Dharma memiliki seorang murid rahasia yang ia anggap sebagai pewaris ilmunya. Murid itu adalah Dewi Trenta Ayenek, seorang psikolog muda yang dulunya adalah salah satu korban eksperimen Profesor Dharma, yang kemudian memilih untuk bergabung dengan sindikat itu demi membalas dendam pada dunia. Dewi adalah orang yang membantu Kirana melarikan diri dari penjara. Setelah Kirana ditangkap kembali, Dewi menghilang. Dewi adalah dalang yang lebih licik dari yang mereka bayangkan. Ia bekerja secara independen, mengamati pergerakan Alia dan Arjuna. Ia mengirimkan liontin itu sebagai peringatan dan juga sebagai sebuah tawaran. Dewi ingin Alia dan Arjuna bergabung dengannya, memanfaatkan kemampuan mereka untuk membangun jaringan baru, sebuah jaringan yang jauh lebih kuat dan tak terdeteksi. Ia tidak ingin lagi menghancurkan, tapi menguasai dari bayangan karma yang belum usai. Alia dan Arjuna menolak tawaran itu. Mereka tahu godaan kekuasaan itu sangat kuat. Mereka memilih jalan penebusan, bukan jalan dendam. Namun, mereka tahu bahwa Dewi akan selalu mengawasi mereka, menjadi bayangan yang tak pernah lenyap. Ghosting karma belum sepenuhnya berakhir. Ia akan terus berlanjut dalam bentuk lain. Ini adalah konsekuensi dari perjuangan mereka, adegan sensual. Terakhir, kedamaian di bawah purnama malam itu. Setelah hari yang panjang di yayasan, Alia dan Arjuna berjalan di taman kota yang sepi. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan mereka. Suara jangkrik memenuhi kesunyian. Alia menatap Arjuna. Wajahnya lelah, namun matanya memancarkan kedamaian. "Kita sudah kehilangan banyak, Arjuna," bisiknya. Arjuna tersenyum, merangkul pinggang Alia, menariknya mendekat. "Tapi kita mendapatkan lebih banyak, Luna. Kita mendapatkan kebenaran, dan kita mendapatkan satu sama lain." Tangan Arjuna membelai pipi Alia, lalu ibu jarinya mengusap lembut bibir Alia. Aroma bunga melati dari taman dan aroma tubuh Arjuna yang hangat bercampur. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut, penuh pengertian dan ketulusan. Ini bukan ciuman penuh gairah yang membara seperti dulu, melainkan ciuman yang mendalam, mencerminkan cinta yang telah melewati badai. Di bawah sinar bulan, dalam keheningan malam, mereka merasakan kedamaian. Tidak ada filter,
Tidak ada fata morgana, hanya ada cinta asli di dunia nyata. Legasi baru. Ibu kota adidaya perlahan pulih dari bayang-bayang kejahatan. Wibowo dan Yudhistira di penjara. Kirana dan Kidalang menerima konsekuensi perbuatan mereka. Namun, legenda Alia dan Arjuna sebagai penjaga yang tak terlihat terus berlanjut. Mereka menggunakan pengalaman dan kemampuan barunya untuk melindungi orang lain dari praktik gelap. Yayasan Cahaya Harapan tumbuh besar, menjadi simbol harapan dan penebusan bagi banyak jiwa yang terjerat. Alia dan Arjuna menjalani hidup mereka bersama. Sederhana, namun penuh makna. Mereka telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar kesuksesan pribadi. Mereka terus berjuang melawan kejahatan yang tersembunyi di balik layar, mengakhiri ghosting karma satu persatu. Kisah mereka menjadi legenda urban, sebuah pengingat bahwa cinta asli, kebenaran, dan penebusan selalu bisa ditemukan, bahkan di tengah dunia yang penuh tipuan digital.